Halo Mizami Serba Definisi, kali ini kita akan membahas tentang contoh soal tema 7 subtema 1 untuk kelas 5 SD. Mari kita simak contoh soalnya. Soal nomor 1, soal pertama. Bangsa Eropa yang pertama kali menjajah Indonesia adalah apakah A. Belanda, apakah B. Spanyol, C. Portugis, atau D. Jepang. Mari kita simak pembahasannya. Dari keempat jawaban di atas yang bukan termasuk negara atau bangsa yang berada di benua Eropa adalah Jepang ya. Jepang ini ada di Asia. Jadi jelas jawabannya bukan Jepang. Belanda, Spanyol, dan Portugis jelas berada di benua Eropa. Nah, sekarang mari kita lihat siapa yang duluan menjajah Indonesia. Belanda pertama kali menjajah Indonesia pada tahun 1596 di bawah komando Cornelis de Houtman, di mana kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di pelabuhan Banten. Kemudian Spanyol mulai menjajah Indonesia pada tahun 1521, di mana pertama kali bangsa Spanyol mendarat di Tidore, Maluku. Kemudian berikutnya adalah Portugis mulai menjajah Indonesia pada tahun 1511. Dengan demikian jawabannya adalah C. Portugis. Soal nomor 2. Bangsa-bangsa di bawah ini pernah menjajah Indonesia kecuali apakah Portugis, apakah Belanda, atau Perancis C, atau D. Jepang. Mari simak pembahasannya. Portugis, Belanda merupakan bangsa Eropa yang pernah menjajah Indonesia. Sedangkan Jepang merupakan bangsa di benua Asia yang pernah menjajah Indonesia juga. Dimulai pada tahun 1942. Jadi, Prancis tidak pernah menjajah Indonesia secara langsung. Dengan demikian, jawabnya adalah C. Prancis. Soal nomor 3. Salah satu latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia adalah semboyan 3G. Berikut ini yang tidak termasuk dalam semboyan 3G adalah A. Gold, B. Gospel, C. Glory, D. Gasoline. Mari simak pembahasannya. Yang melatar belakangi bangsa Eropa datang ke Indonesia itu dikenal dengan istilah 3G, yaitu pertama, G pertama adalah gold, yaitu keinginan mencari kekayaan. G kedua adalah gospel, yaitu keinginan menyebarkan agama. Sedangkan G ketiga adalah glory, yaitu keinginan mencari kejayaan. Dengan demikian, jawabnya adalah D, ya, gasolin. Soal nomor 4. Gubernur Hindia Belanda yang memperkenalkan sistem tanam paksa pertama kali adalah A. Herman Willem Daendels, B. Peter Bot, C. Jan Pieterszoon Koen, dan D. Johannes van de Bos. Mari simak pembahasannya. Pada masa kepemimpinan Johannes van de Bos, Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa, kemudian dikembangkan di daerah lain di luar Jawa. Dengan demikian jawabannya adalah D. Johannes van de Bos. Soal nomor 5. Sistem tanam paksa yang diterapkan Belanda ditentang oleh salah satu tokoh Belanda. Salah satu tokoh Belanda yang menentang adanya tanam paksa tersebut adalah A. Van de Bos, B. Herman W. Daendels, C. Douwe Dekker, D. Jan Pieterszoon. Mari kita lihat pembahasannya. Ernest François Eugens Douwe Dekker atau yang lebih dikenal dengan nama Douwe Dekker atau dikenal juga dengan Multatuli merupakan salah satu tokoh Belanda yang menentang keras sistem tanam paksa yang diterapkan Belanda pada penduduk Indonesia. Dengan demikian, jawabannya jelas adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 6. Zwicker Contracten merupakan sebuah buku berisi kecaman-kecaman terhadap pelaksanaan tanam paksa di Indonesia pada masa penjajahan Belanda.
Buku ini ditulis oleh A. Francois Van de Putte, B. Douwe Dekker, C. Baron van Hove, D. Daendels. Mari simak pembahasannya. Francois Van de Putte merupakan salah satu orang Belanda yang menentang sistem kerja tanam paksa. Buku yang berjudul Suikercontracten merupakan salah satu buku karangannya yang berisi kecaman terhadap pelaksanaan tanam paksa. Dengan demikian, jawabannya adalah A. Francois Van de Putte. Soal nomor 7. Sistem tanam paksa pada masa penjajahan Belanda dikenal juga dengan istilah A. Kulturstelsel, B. Romusa, C. Stelsel, D. Rodi. Mari simak pembahasannya. Kulturstelsel adalah sistem tanam paksa yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van der Bos, di mana setiap desa harus menyisihkan sebagian tanahnya atau 20% untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu, dan tarum atau sebut juga dengan nila. Sedangkan yang dimaksud dengan rumusa adalah sistem tanam paksa yang dilakukan pada masa penjajahan Jepang. Stelsel itu adalah kewajiban bagi rakyat Pasundan untuk menanam kopi pada masa penjajahan Belanda. Sedangkan Rodi itu adalah sistem kerja paksa yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda yang berupa pengerahan tenaga rakyat untuk membangun infrastruktur sipil atau militer demi kepentingan pengekalan pemerintahan kolonial itu sendiri. Dengan demikian jawabannya adalah A. Kulturstelsel. Lanjut soal nomor 8. Pattimura merupakan salah satu tokoh yang memimpin perlawanan terhadap Belanda. Berasal dari daerah mana? Apakah A. Banten, B. Bali, C. Aceh, atau D. Maluku? Mari kita simak pembahasannya. Thomas Matulesi atau yang dikenal dengan nama Pattimura merupakan tokoh dari daerah Maluku yang gigih memimpin perlawanan terhadap Belanda. Dengan demikian jawabannya adalah D. Maluku. Lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 9. Berikut ini adalah suku-suku yang terdapat di Sumatera kecuali A. Batak, B. Minahasa, C. Aceh, D. Minangkabau. Mari kita lihat pembahasannya. Suku Batak berasal dari Provinsi Sumatera Utara. Suku Aceh berasal dari Provinsi Aceh. Suku Minangkabau berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Suku Minahasa berasal dari Sulawesi Utara. Dengan demikian, ya, yang bukan berasal dari Sumatera adalah suku Minahasa karena suku Aceh, suku Minangkabau, dan suku Batak berada di provinsi yang ada di Sumatera. Jadi jawabnya adalah B. Lanjut ke soal nomor berikutnya, soal nomor 10. Berikut ini adalah faktor-faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah, kecuali A. Perlawanan yang dilakukan masih secara sendiri-sendiri, B. Perlawanan tidak dilakukan secara serentak, C. Ketergantungan pada pimpinan, ketika pemimpin tertangkap maka cenderung perlawanan terhenti, D. Pasukan penjajah lebih banyak. Mari kita lihat pembahasannya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah, beberapanya adalah perlawanan yang dilakukan masih secara sendiri-sendiri atau kita anggap sebagai bersifat kedaerahan. Kemudian faktor lainnya adalah perlawanan tidak dilakukan secara serempak atau serentak. Faktor berikutnya adalah ketergantungan pada pimpinan. Ketika pemimpin tertangkap, maka cenderung perlawanan akan terhenti. Faktor lainnya adalah kalah dalam persenjataan. Faktor berikutnya adalah Belanda menerapkan sistem politik adu domba atau divide et impera. Dengan demikian, jawabnya adalah D. Lanjut ke soal nomor 11.
Pemerintah Republik Indonesia menetapkan tanggal berdirinya Budi Utomo sebagai hari, apakah A. Kebangkitan Nasional, B. Kesaktian Pancasila, C. Pramuka, atau D. Pahlawan. Mari kita lihat pembahasannya. Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Tanggal berdirinya Budi Utomo yaitu 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Oktober, sedangkan Hari Pramuka diperingati setiap tanggal 14 Agustus. Sedangkan untuk Hari Pahlawan diperingati setiap tanggal 10 November. Jadi, jelas jawabnya adalah A, Kebangkitan Nasional. Lanjut ke soal nomor 12. Peristiwa Sumpah Pemuda terjadi pada tanggal apakah 17 Agustus 1945 atau B 22 Agustus 1928 atau C 20 Mei 1908 atau D 28 Oktober 1928. Mari kita lihat sama-sama pembahasannya. 17 Agustus 1945 jelas merupakan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. 22 Agustus 1928 merupakan Hari Kongres Perempuan Indonesia pertama. Kemudian 20 Mei 1908 merupakan hari lahirnya Budi Utomo, sedangkan 28 Oktober 1928 merupakan peristiwa Sumpah Pemuda. Dengan demikian jawabannya adalah D. Soal nomor 13. Pencipta lagu Indonesia Raya adalah apakah W.R. Supratman, apakah B. Ibu Sud, C. Sartono, D. Simajuntak. Pembahasannya adalah W.R. Supratman merupakan pencipta banyak lagu. Salah satunya adalah Indonesia Raya. Dengan demikian jawabnya adalah A. Soal berikutnya, soal nomor 14. Pencipta lagu Rayuan Pulau Kelapa adalah apakah A. W.R. Supratman, B. Ismail Marzuki, C. Sartono, D. C. Simajuntak. Pembahasannya adalah lagu Rayuan Pulau Kelapa diciptakan oleh Ismail Marzuki. Dengan demikian jawabnya adalah B. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 15. Berdasarkan sifatnya, benda-benda dapat digolongkan menjadi 3 jenis. A. Gas, udara, dan cair. B. Padat, keras, dan gas. C. Uap, beku, dan cair. D. Padat, cair, dan gas. Pembahasannya, benda dapat digolongkan menjadi 3 jenis berdasarkan sifat-sifatnya, yaitu padat, cair, dan gas. Dengan demikian, jawabannya adalah D. Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 16. Perubahan wujud benda cair menjadi gas disebut apakah A. menguap, B. mencair, C. membeku, D. mengembun. Mari kita tinjau masing-masing apa yang disebut dengan menguap, mencair, membeku, ataupun mengembun. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud benda cair menjadi benda gas. Sedangkan yang dimaksud dengan mencair itu adalah perubahan wujud dari benda padat menjadi cair. Sedangkan membeku adalah perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Sedangkan mengembun adalah peristiwa perubahan wujud gas menjadi cair. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa perubahan wujud benda cair menjadi gas disebut dengan menguap. Lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 17. Ketika kita meletakkan air putih ke dalam freezer kulkas, maka perubahan wujud yang mungkin terjadi adalah apakah menyublim, membeku, mencair, atau mengkristal. Mari kita simak pembahasannya. Air merupakan benda cair. Ketika dimasukkan ke dalam freezer kulkas, maka akan menjadi es atau menjadi padat. Peristiwa ini disebut dengan membeku, di mana terjadi perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Dengan demikian, jawabnya adalah B. Soal nomor 18. Perubahan wujud yang terjadi ketika air mendidih pada saat dipanaskan di atas api kompor adalah apakah menyublim, A, B, membeku, C, mencair, atau D,
menguap. Mari kita tinjau pembahasannya. Proses mendidihnya air ketika dipanaskan akibat terjadinya penguapan atau perubahan dari benda cair ke gas. Jadi, perubahan wujudnya adalah menguap. Dengan demikian, jawabnya adalah D, menguap. Nah, demikianlah pembahasan soal untuk kelas 5 SD. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Merci.